Bab 881, Lili anak papa. Bab 881. Alfian melirik Aska sejenak. Aska sedang menahan sakit. Darah menetes dari hidung, sudut bibirnya lebam. Tetapi, ia sama sekali tidak melawan. Bahkan pasrah saja saat dipukul Maira. "Boleh, nak. Asal jangan dibikin pindah alam aja." Alfian mendekat, mengusap bahu Maira. "Tenang. Yang penting sekarang Dinara dalam keadaan baik. Dia dan anaknya selamat. Bukankah itu yang kita harapkan?" Zain yang berdiri di sisinya segera merangkul. "Pak Aska sudah mengaku salah. Sekarang lebih baik kita cari solusi terbaik untuk Dinara." Maira mengangguk setuju, meski hatinya belum puas meluapkan amarah. Di dalam kamar, Dinara ikut mendengar keributan itu. Ia mulai gelisah. "Papa dan Zain benar. Yang harus kita utamakan sekarang kondisi Dinara. Dia baru habis menjalani persalinan, butuh ketenangan." Maira baru tersadar, ia menoleh ke arah pintu kamar. Tubuhnya melemah sedikit. "Aku mau lihat Dinara." "Boleh. Ayo masuk, nak," ucap Alfian. Pintu ruangan itu terbuka perlahan. Sebelum masuk, Alfian melirik Boy dan memberi isyarat agar Aska dibawa untuk diobati. Melihat lebam di tulang hidungnya, ia yakin jika ada retak tulang di sana. Tanpa suara Boy mengangguk, lalu mengajak Aska meninggalkan ruangan itu. Meskipun lelaki itu sempat menolak. Khawatir Maira dan Zain akan memindahkan Lili dan Dinara ke rumah sakit lain. "Tenang, di sana ada Papa. Papa pasti mencari solusi terbaik untuk kamu dan Dinara. Papa nggak akan berat sebelah," bisik Boy. Akhirnya, Aska setuju. Ia percaya Alfian. Maira menatap kepergian dua lelaki itu dengan raut datar. Saat pintu ruangan terbuka lebar, Dinara tampak duduk bersandar di tempat tidur, wajahnya pucat dan rambutnya terurai seadanya. Ia sedang kesulitan menenangkan bayinya yang terus menangis. "Kak Maira," ucapnya lirih saat tatapan bertemu sang kakak. Tanpa banyak bicara, Maira langsung menghampiri. Semua amarah yang tadi seperti api, padam begitu saja. Ia memeluk Dinara erat. "Ah, pelan-pelan. Ini sakit," keluh Aska saat Boy sedang mengobati lebam di wajahnya. "Ini udah paling pelan," balas Boy, menekan kapas kuat-kuat ke sudut bibir sepupunya itu. "Serangan kakaknya Dinara itu keras juga padahal perempuan." Boy terkekeh. "Kamu nggak tahu kalau Maira itu guru karate?" "Serius? Lengah dikit pindah alam kamu. Masih untung cuma tukang hidung yang retak. Ini demi Lili." "Benar. Bonyok dikit nggak ngaruh. Asal anakmu aman." Boy kembali tertawa. Membuat Aska mengomel dan memaki jika merasa kesakitan jika ia menekan kapas kuat-kuat di atas lebam di wajahnya. "Cepat! Aku harus balik ke kamar. Takut Lili dibawa pergi mereka," desak Aska, tak ingin sampai kecolongan. "Tenang! Mereka juga pasti memikirkan kondisi Dinara yang baru menjalani persalinan. Gak mungkin mau dibawa begitu saja. Lagian rumah sakit punya prosedur, gak bisa bawa pergi pasien seenaknya." Aska membuang napas kasar. Pikirannya bercabang antara keluarga Dinara dan keluarganya sendiri. Terlebih, istrinya Ivana yang jelas-jelas menolak pembatalan nikah. Tapi, Aska sudah mantap dengan keputusannya. Demi Lili akan ia lakukan apapun. "Kenapa kamu pergi dari rumah? Kamu nggak tahu aku kemana-mana mencari kamu." Dinara memejamkan mata. Tangannya membalas pelukan Maira. "Maaf, aku pikir dengan pergi, semua masalah akan selesai. Tapi malah membuat semua orang repot." Zain ikut mendekat, berdiri di samping mereka. Tatapannya lembut saat melihat Dinara. "Kamu baik-baik saja?"
Dinara mengangguk. Maira melepas pelukan. Ia menatap bayi kecil di pelukan Dinara yang sejak tadi terus menangis. Dia kenapa? Nggak tahu, Kak. Tiba-tiba nangis. Memang sering begini sih. Maira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Di balik cadar senyumnya mengembang melihat wajah polos bayi cantik itu. Alhamdulillah kamu nggak apa-apa. Setelah ini jangan bandel lagi. Kamu harus ikut pulang sama kami. Kita akan merawat Lily bersama. Dinara tak menjawab. Jujur, ia bingung. Di satu sisi, ia tidak ingin menjadi beban orang lain lagi. Tapi, di sisi lain Lily butuh tempat yang aman untuk berlindung. Aku nggak mau merepotkan Kak Maira dan Mas Jain lagi. Aku sudah cukup bikin masalah. Maira menggeleng cepat. Tangannya menahan bahu Dinara agar adiknya itu menatapnya. Kamu nggak membuat masalah apapun. Bagaimanapun kamu adikku. Zain mengangguk setuju. Rumah kami selalu terbuka untuk kamu. Dinara menatap kakak dan iparnya dengan mata yang mengembun. Hatinya dipenuhi rasa sulit diartikan. Pada saat ibu kandungnya mengusir dirinya, justru Maira bisa menerimanya dengan tangan terbuka. Jemarinya mengusap punggung Lily pelan, berulang, seolah berharap sentuhan itu cukup untuk menenangkan tangis yang tak kunjung reda. Tangis Lily justru semakin keras. Wajahnya memerah, tubuhnya menggeliat gelisah. Dinara panik. Ia menggeser posisi bayi itu, mencoba mengayun, mencoba menepuk-nepuk kecil punggungnya, namun tetap tidak berhasil. Aduh, kenapa, Nak? Bisiknya cemas. Maira ikut gugup. Mungkin haus? Baru menyusu, Kak. Jawab Dinara pelan, nyaris putus asa. Coba aku yang gendong. Maira segera mencuci tangannya, lalu menggendong bayi kecil itu. Namun, tangisan Lily tak kunjung reda. Membuat mereka yang berada di ruangan itu kebingungan. Maira pun mengembalikan Lily ke tangan Dinara. Coba kamu peluk. Biasanya bayi akan tenang di pelukan ibunya. Saat itulah pintu kamar terbuka kembali. Aska berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih pucat, hidungnya diperban, sudut bibirnya membiru. Namun matanya langsung tertuju pada Lily. Kenapa Lily nangis terus? Tanyanya singkat, nadanya hati-hati. Nggak tahu. Dinara menggeleng panik. Sini, coba sama aku. Maira refleks menegang. Namun, Alfian yang menyusul di belakang Aska angkat bicara. Coba gendong. Kadang bayi juga butuh dipeluk papanya. Aska melangkah mendekat perlahan, seolah takut membuat Lily menangis lebih keras. Tangannya terulur ragu. Begitu Lily berpindah ke pelukan Aska, gerakan tubuhnya berubah. Tangisan yang tadi keras mulai melemah, lalu tersendat. Aska menggendongnya dengan posisi tegak, satu tangan menopang kepala kecil itu, satu lagi mengusap punggungnya pelan. Duh, kenapa nangis anak papa? Bisiknya. Suaranya rendah, tenang. Perutnya Lily lagi nggak enak, ya? Bayi kecil itu masih menangis, meski tidak senyaring tadi. Aska menempelkan kepala Lily ke dadanya. Membelainya perlahan, membiarkan Lily mendengar suara dari dalam dadanya. Papa di sini, kok nggak kemana-mana? Seolah mengenali suara itu, Lily perlahan berhenti menangis. Tubuh mungilnya mengendur, napasnya mulai teratur kembali. Semua yang ada di kamar terdiam. Dinara menatap adegan itu dengan mata berkaca-kaca. Dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang sulit ia artikan. Maira memperhatikan Aska. Kali ini bukan dengan amarah, melainkan dengan penilaian dingin. Ia melihat bagaimana lelaki itu tak melepaskan Lily sedikit pun, bagaimana lengannya refleks melindungi, bagaimana seluruh dunianya seolah menyempit pada bayi itu saja. Benar, kan? Dia langsung tenang.
Alfian mengulas senyum. Bayi punya insting yang kuat. Dia bisa mengenali suara, bau dan sentuhan orang tuanya. Aska ikut tersenyum sambil menatap Lili yang tenang bersandar di dadanya. Lili kan anak papa. Kalimat itu terucap dengan mudahnya, tanpa ragu. Seolah memberi pengakuan atas status Lili. Zain menatapnya. Tidak mudah bagi seorang lelaki mengakui sebuah aib dan kesalahan yang ia lakukan. Bahkan, banyak ayah yang tidak mau mengakui anaknya dan malah menelantarkan. Namun, Aska melakukan semuanya dengan begitu mudah, tanpa keraguan. 882. Bab 882. Sekarang kita harus bicara pelan-pelan, tanpa emosi. Lili butuh perlindungan, dan itu dari kedua orang tuanya. Jadi, kita nggak boleh memikirkan ego masing-masing. Ucap Alfian. Dinara mengusap matanya. Aku cuma mau Lili aman. Aku nggak mau dia tumbuh di tengah perang orang dewasa. Aska akhirnya menoleh ke arahnya. Tatapannya dalam. Itu juga yang aku harapkan. Maira menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Kepalanya terasa penuh. Terlalu banyak emosi, terlalu banyak kemungkinan, dan terlalu banyak luka yang belum sempat sembuh. Lili masih terlelap di dada lelaki itu, napas kecilnya teratur, seolah dunia di sekitarnya baik-baik saja. Aku nggak akan pura-pura baik sama kamu, ucap Maira tanpa basa-basi. Suaranya datar, tidak lagi meledak, tetapi justru itu yang terdengar lebih mengancam. Apa yang kamu lakukan ke adikku nggak bisa dimaafkan begitu saja. Aska mengangguk pelan. Aku tahu, kesalahanku fatal. Dan jangan harap cuma karena kamu bisa menenangkan Lili, semua kesalahanmu lunas. Kalimat itu terdengar menohok di telinga Aska. Tetapi ia paham kemarahan Maira. Kakak manapun pasti murka saat tahu adiknya dirampas kehormatannya secara brutal oleh seseorang. Terlebih, Dinara sempat hidup terlunta-lunta seorang diri tanpa perlindungan siapapun di luar sana. Menanggung aib yang tidak seharusnya. Masih untung dirinya hanya retak tulang hidung. Keadaan mungkin bisa lebih parah andai Maira atau Zain tidak mengendalikan diri. Aku hanya mau bertanggung jawab untuk Dinara dan anakku. Maira menatapnya tajam. Dan tanggung jawab itu bukan cuma soal ngaku anak. Aku akan melaporkan kamu ke polisi dengan pasal pemerkosaan terhadap adikku. Aska terdiam dan menunduk. Ia akan terima hukuman apapun yang akan diberikan kepadanya. Ia menurunkan pandangannya sejenak ke Lili. Tangannya mengusap punggung kecil itu dengan gerakan refleks, protektif. Aku siap. Zain mendekat kepada Maira, merangkulnya agar lebih tenang. Aku paham kamu marah. Aku juga marah. Tapi dalam keadaan begini kita nggak bisa pakai emosi. Berhentilah memaafkan pelecehan terhadap perempuan hanya karena dia berjanji mau bertanggung jawab, Mas. Itu aib seumur hidup. Apa dia tahu apa akibatnya bagi Dinara dan anaknya? Karena dia mengancam, makanya Dinara takut menceritakan kejadian malam itu padaku. Dan kalau semua masalah bisa dianggap selesai dengan minta maaf dan janji bertanggung jawab, akan ada banyak perempuan lain yang dilecehkan di luar sana. Kamu benar, Nak. Sahut Alfian. Itu akan menjadi aib seumur hidup. Dan untuk itu perempuan dan anaknya yang akan jadi korban. Sejenak Alfian melirik Boy, putra kesayangannya yang dulu sering merasa rendah diri karena merasa statusnya berbeda dari adiknya yang lain. Tapi, aku yakin Aska juga pasti sangat menyesali perbuatannya dan tidak mengharapkan malam itu terjadi. Lanjut Alfian. Sekarang dia mau menebus kesalahannya dengan tulus dan bertanggung jawab, maka keputusan ada di tangan Dinara. Bola mata Maira digenangi cairan bening. Tapi tanggung jawab seperti apa, Pak? Dia sudah menikah. Karena itu kita perlu bicara dengan hati yang tenang, Nak. Aska berniat mengajukan pembatalan pernikahannya dan bertanggung jawab atas Dinara dan Lili.
Maira menyeka sudut matanya yang basah. Zain ikut melangkah maju. Tapi, dia juga harus paham satu hal. Semua keputusan gak bisa diambil sendiri. Kalau hanya untuk melindungi Dinara dan Lily, kami juga bisa. Alfian menyela, suaranya rendah namun berwibawa. Yang pertama harus kita sepakati adalah ketenangan Dinara. Kondisinya masih lemah. Emosinya juga belum stabil. Mengambil keputusan besar seperti ini pasti gak mudah. Maira mengangkat wajah. Air matanya terus berderai. Papa, anakku. Potong Alfian lembut. Kamu adalah anakku. Aska juga sama. Aku mengharapkan yang terbaik untuk kalian semua. Aku janji tidak ada yang akan menyeret Dinara pada keputusan yang memberatkannya. Maira meneka egonya kuat-kuat. Naluri seorang kakak yang ingin melindungi adiknya kembali menggumpal di dada. Matanya kembali pada Lily. Aku cuma takut salah langkah dan akan menyakiti mereka. Aska melangkah mendekat, berhenti dengan jarak aman. Tolong beri aku kesempatan. Aku tahu luka hati Dinara karena perbuatanku. Tapi izinkan aku ada di sini. Untuk Lily dan ibunya. Dinara terdiam lama. Hatinya berperang antara trauma dan naluri seorang ibu. Setiap kali melihat Lily tenang di pelukan Aska, tembok yang ia bangun perlahan runtuh. Alfian mengangguk puas. Baik. Untuk sementara, Lily tetap bersama Dinara. Aska boleh menemui anaknya dengan batasan yang jelas. Sudut bibir Aska terangkat tipis, bukan senyum, lebih seperti penerimaan. Aku paham. Lily bergerak kecil di dadanya, meringkuk lebih dalam. Aska menunduk, nalurinya bekerja lebih cepat dari pikirannya. Dinara tetap terdiam. Pandangannya tertuju pada Lily yang kini kembali terlelap. Napas kecil itu naik turun dengan ritme tenang. Alfian menepuk bahu Aska pelan, memberi tanda bahwa pembicaraan harus diarahkan ke langkah berikutnya. Kita nggak bisa berlama-lama di sini. Masalah ini akan menyentuh banyak pihak, dan semakin lama ditunda, dampaknya akan semakin besar. Zain mengangguk. Aku harus gimana, Om? Kita akan menemui Ivana dan keluarganya secara baik-baik. Kita minta maaf sebagai keluarga. Dan kamu akan menyampaikan sendiri niatmu untuk membatalkan pernikahan. Boy menegang. Papa yakin. Apa nggak sebaiknya diwakili dulu? Bagaimanapun, ini menyangkut martabat semua pihak. Aska nggak boleh bersembunyi. Aska mengangkat kepala. Aku siap, Om. Aku akan bicara sendiri. Tanpa alasan atau pembelaan. Dinara refleks mengangkat wajah, menatap papa dari anaknya itu. Sore itu juga, Alfian mengumpulkan keluarga inti dan membicarakan niat Aska. Boy ikut mendampingi. Sementara Dinara dan Lily tetap di rumah sakit dengan ditemani Maira. Mama Yuni mulanya tidak terima. Ia tetap menolak, bahkan ingin Aska melupakan Lily dan Dinara. Tetapi, Alfian berhasil meyakinkannya. Aku mengerti semuanya sulit. Tapi Lily yang akan jadi korban. Ingat, dia darah dagingmu sendiri. Kata darah daging itulah yang meruntuhkan benteng kokoh yang dibangun wanita itu. Ia memang sangat mendambakan seorang cucu sejak lama. Tetapi, bukan dengan jalan seperti ini. Percaya padaku, Aska yang bersalah. Dinara hanya korban. Kalau kita sebagai orang tua egois, maka Lily akan ikut jadi korban. Mama Yuni mengusap air mata yang berjatuhan. Sampai Aska berlutut di hadapannya memohon maaf. Aku bisa meninggalkan apapun di dunia ini, Ma, tapi aku nggak bisa meninggalkan anakku. Apa salahnya sampai harus jadi korban? Tapi gimana dengan Ivana? Kamu pikir dia nggak jadi korban dalam hal ini? Aku tahu, Ma, tapi melanjutkan pernikahan kami hanya akan semakin menyakiti dia. Aku nggak pernah mencintai Ivana. Kalian yang memaksaku menikah dengannya. Mama Yuni menyeka air mata. Ia sadar telah memaksa putranya untuk menerima Ivana.
Ya sudah, kalau itu sudah jadi keputusan kamu. Tapi Ivana dan keluarganya pasti nggak akan terima. Aku yang akan menghadapinya. Ucap Aska penuh keyakinan. Maka, di hari yang sama, mereka langsung melakukan pertemuan keluarga. Ivana dan orang tuanya sudah berdiri di ruang keluarga dengan wajah dingin yang tidak berusaha disembunyikan. Suasana ruangan terasa penuh ketegangan. Alfian membuaka suara dengan tenang. Kami datang sebagai keluarga. Apa yang terjadi adalah kesalahan besar, dan kami tidak menutup mata akan itu. Untuk itu, kami siap bertanggung jawab secara moral dan materi. Ibunya Ivana menyilangkan tangan. Saya sudah dengar dari Ivana. Tapi, saya tidak bisa terima. Ini akan membuat keluarga kami malu. Ya, kami mengerti akan hal itu. Kami pun berada dalam posisi yang sulit. Kalau perlu kami akan minta maaf secara terbuka dan menjelaskan masalah yang sebenarnya. Insya Allah nama baik Ivana maupun keluarga ibu akan tetap terjaga. Ivana menatap Aska tajam. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, mengaku salah, lalu pergi begitu saja? Aku istrimu, Aska. Sah di mata hukum dan agama. Aku tahu, jawab Aska. Dan justru karena itu, aku nggak mau terus hidup dalam kebohongan. Kebohongan? Ivana melangkah mendekat. Yang berbohong itu kamu. Yang menghancurkan semua ini juga kamu. Tapi jangan harap aku akan menyerah begitu saja. Alfian mencoba menengahi. Ivana, nak, kami siap memberi kompensasi yang layak. Apapun yang dibutuhkan. Aku nggak butuh kompensasi, Om. Potong Ivana cepat. Aku butuh suamiku. Aku berhak atas pernikahan ini. Aska menarik napas panjang. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku nggak bisa meninggalkan anakku. Itu anak hasil zina. Anak haram. Bentak Ivana. Boy langsung menegang. Tolong jaga ucapan kamu, Ivana. Jangan menghina seorang anak yang lahir dari kesalahan orang tuanya. Gak ada anak haram di dunia ini. Dia lahir dalam keadaan bersih tanpa dosa. Aska mengepalkan tangan. Aku akan tetap bertanggung jawab pada anakku, dengan atau tanpa persetujuan kamu. Kalau kamu gak setuju pengajuan pembatalan pernikahan, aku akan menggugat cerai ke pengadilan walaupun sulit. Ucapan Aska membuat mata Ivana membeliak tajam.